Pak Wawan. Tadi disebut oleh Bu Kusnul Maria mengenai komunikasi politik. Nah, ini bagaimana sih upaya komunikasi dan informasi yang pas untuk masa depan Papua ini, Pak Wawan? Ya, terima kasih. Suara saya masuk ya? Masuk, masuk. Ya, ya. Silakan, Pak. Kita sebetulnya sekarang memberikan percepatan lah untuk pembangunan, baik itu masalah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, SDM, dan lain-lain. Dan juga kebutuhan logistik juga kita upayakan supaya ini dipercepat. Karena kita sadari bahwa di sana infrastruktur memang perlu banyak suatu percepatan seperti jalan dan juga kebutuhan tentang listrik, air bersih, serta juga ya kebutuhan pabrik yang lama ini banyak dipasok dari Makassar maupun Surabaya. Apalagi di perbatasan itu, perbatasan dengan PNG misalnya, kebanyakan kan dari sana. Kita ingin ini ada satu percepatan pembangunan yang secara prinsip supaya mempercepat Papua itu setara dengan provinsi-provinsi lain. Bahkan juga kalau bisa lebih jauh lagi. Bahkan sekarang dengan persiapan PON itu juga kita sudah membangun venue-venue yang berkelas, bahkan sejumlah stadion sudah berkelas internasional. Dan ini kita kerjakan secara holistik, ya, untuk bagaimana menuju kepada keadilan sosial. Dan otsus itu diusahakan supaya secara afirmatif itu bisa ya cepat lah. Dan akan berakhir di tahun 2021. Nah, setelah 2021 tentu ini harus ada secara legal itu harus ada legalitas yang mendasari. Dan kemarin juga ada Inpres 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan dan kesejahteraan Papua. Tapi itu berlakunya kan 2 tahun. Nah, sekarang sudah diperbarui dengan Inpres yang baru. Dan kita ingin bagaimana pelayanan dasar di sana itu bisa lebih cepat, lebih baik. Dan mampu mengembangkan ekonomi lokal. Karena ini menyangkut masalah kearifan lokal. Infrastruktur dasar juga terus ya diupayakan percepat. Karena memang kontur dan geografisnya selama ini sulit. Tapi kita juga sekarang ada kebijakan BBM 1 harga misalnya. Teman juga kebijakan itu sudah upaya yang luar biasa. Meskipun kita mesti harus berupaya untuk membok di mana untuk supaya BBM bisa 1 harga itu. Memang persoalan akan sulitnya akses transportasi dan komunikasi itu dirasakan selama itu. Tapi di dalam tahun-tahun belakangan ini, alhamdulillah itu sudah secara terencana baik ya. Itu bisa mulai ini semua ada perkembangan-perkembangan. Dan memang kita harus ada otoritas ya yang kuat untuk bagaimana melakukan keterpaduan dan langkah-langkah yang serius. Sebab ini tidak bisa kita tidak serius untuk membangun Papua menjadi terpadu. Di dalam konsep pembangunan secara integratif dan holistik dengan perseptif budaya lokal misalnya, kan terus ini dibangun. Waktu itu ada festival budaya termasuk tari lokal, pemenangnya dari sana. Karena demikian rancak dan demikian atraktifnya, pemenang secara nasional itu di sini. Dan ini budaya kita kedepankan. Terutama juga budaya orang asli sana. Dan kita juga secara keamanan, memang kita juga keamanan insani. Ini kita dorong ya, human security. Jadi tidak hanya pendekatan keamanan yang selama ini ditakutkan itu tidak, tapi keamanan insani. Dan pendekatan afirmatif dan akseleratif. Kemudian secara asimetris juga dielaborasi ke level kebijakan, regulasi, dan tentu saja keperluan akan anggaran itu. Dan disadari pula bahwa anggaran ini terus banyak dipasok dan pengelolanya ya dari saudara-saudara kita dari asli dari Papua. Meskipun kerjasama antara pusat dan daerah itu terus dilakukan. Yang penting adalah sampai ke tujuannya. Tidak terjadi penyelewengan. Karena itu ada risiko yang mesti dipikul kalau itu tidak sampai sasaran.
Dan pembangunan SDM maupun pelayanan dasar itu seperti kita ada pola asrama, ada sekolah unggulan, vokasi, dan pelayanan sosial, hingga ke kampung-kampung. Ini sudah diupayakan supaya itu secara integral itu masuk. Hanya sekarang tinggal bagaimana molesnya. Dan ada 7 kawasan pengembangan ekonomi terpadu di wilayah adat. Serei misalnya, Tabi, Loapagu, Animha, Meipagu, Domberi, Bomberi. Dan ini supaya ada dari hulu ke hilir itu bermain. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan adik-adik dan para pemuda yang saya lihat itu masih jangkauannya masih panjang, manfaatkan ini semua. Kemudian kita lihat kreativitas dari saudara-saudara kita di Papua, mulai itu ada tumbuh dan berkembang. Di sana juga ada kawasan-kawasan khusus. Kawasan ekonomi khusus seperti Sorong, kawasan industri Teluk Bintuni, kawasan pariwisata Raja Ampat, sangat terkenal di seluruh dunia. Kemudian pola jembatan udara di pedalaman. Ini terus kita dorong supaya itu bisa tumbuh cepat. Dan juga penguatan distrik-distrik. Memang ini sebuah upaya tanpa ada suatu pelaksanaan yang baik dari saudara-saudara kita sendiri yang ada di sana. Bahkan hambatan-hambatan itu tidak diatasi oleh saudara kita yang ada di sana sendiri. Maka ini yang harus terus dievaluasi. Kita juga melakukan pendekatan ekologi. Kita menghormati lingkungan hidup maupun juga perubahan-perubahan iklim. Dan semuanya itu dilakukan untuk masa datang. Dan kita sadari sekarang SDM digenjot habis. Seperti adik kita Mayur tadi, itu juga saya lihat dia punya prestasi ya, dapat bidik misi dari sejak SMA. Contoh ini. Dan ini bisa diteladani oleh kaum muda mahasiswa yang ada di sana untuk bagaimana mendukung ini. Sebelumnya, saya juga jadi rektor Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ya, gubernur lah. Kalau di sekarang istilahnya itu gubernur. Ketika saya merekrut adik-adik dari Papua, nyatanya bagus-bagus. Ada beberapa di antaranya yang IQ-nya di atas rata-rata ya, dan 140. Kemudian sejumlah taruna yang dari Papua, cewek, kemarin juga saya kirim ke luar negeri karena dia menunjukkan suatu prestasi yang melampaui ya di antara grade-grade sebelumnya. Ini kita berikan suatu apresiasi. Oleh karenanya ke depan kita harus berpikir, jangan berpikir bahwa Papua itu dijajah oleh Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan lain-lain. Tidak. Ingatlah Obama. Obama itu Afro-Amerika, kulit hitam, kok jadi presiden? Suatu saat nanti, adik-adik Papua setelah memoles SDM sedemikian rupa, dia pun mampu menjadi presiden. Dan apakah dia menjajah Jawa? Kan enggak juga. Artinya ya inilah kira kita berkompetisi. Tidak ada yang tidak mungkin kalau memang Tuhan menghendaki. Mengenai komunikasi dan perubahan yang ini merupakan komunikasi yang penting. Saya selalu turun dan berkomunikasi dengan adik-adik manapun. Di semua provinsi setiap kali saya kunjungi, saya selalu berhadapan dengan adik-adik itu karena ini harapan ke depan. Komunikasi pembangunan yang efektif itu penting. Dan agar masyarakat tahu, mengerti dan paham program-program pembangunan yang sedang berjalan. Dan kita sadari bahwa itu perlu ada literasi publik. Komunikasi yang baik akan menghindarkan diri terjadinya miskomunikasi. Ini yang sering kadang tidak disadari oleh kita semua. Dan keterpaduan komunikasi itu harus dilakukan. Jadi tidak hanya searah atau linear. Tapi kita juga ingin ada partisipasi konvergen dari semua elemen. Maka kenapa kita datang, kita bertanya apa yang mereka rasakan. Ini akan menumbuhkan adanya suatu, kalau tadi Bu Kusnul menyatakan empati tadi, partisipatif. Jadi ada simpati, ada empati, dan ada partisipasi.
Sehingga nanti akan mengembang yang namanya energi sosial tadi. Ini sangat menentukan energi sosial tadi, rasa memiliki. Pada waktu kita dulu bangun rame-rame di Papua ini, jalan yang sedemikian panjangnya dibangun yang Trans Papua. Banyak dari saudara-saudara kita di tinggi Nambut turun pakai rumbai merah putih. Dia yang tadinya ikut dari kelompok yang berseberangan, akhirnya apa? Turun gunung 300 orang menari rame-rame dengan rumbai merah putih. Ini adalah contoh bagaimana menjadikan mereka ikut partisipasi karena ada pengembangan energi sosial tadi. Sehingga ini bisa merubah sikap dan perilaku. Dan kita yang penting jangan gampang terpengaruh hoax. Ya. Karena hoax ini sangat-sangat merusak. Banyak sekali hoax yang terus dibangun oleh orang-orang yang ya tentu punya kepentingan. Tapi kita tidak boleh terkena, tergoreng, atau terbawa oleh genderang mereka. Kita harus lakukan cek, recheck, dan cross-check. Apalagi kalau itu menyangkut masalah disinformasi rasial. Waduh, ini dampaknya luar biasa. Dan kita harus saling menghormati, menjaga kekompakan. Kita harus sadari bahwa kita ini terus melakukan upaya-upaya literasi tadi. Kita juga lakukan patroli cyber. Siapa adik-adik yang misalnya ini nggak benar apa, kita sampaikan, kita tegur di situ, jangan seperti ini. Ini ada sanksinya di Undang-Undang ITE misalnya. Coba luruskan karena Anda itu bukan bergerak di dunia private, tapi ini sudah ranah publik. Nah itu seperti itulah kita coba dorong. Oleh karenanya kita juga lihat di Papua ada masyarakat anti hoax. Ya. Mereka berupaya untuk bagaimana semuanya tadi dinilai secara jernih, tidak ditelan mentah begitu saja tanpa dikunyah, tapi justru dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga kita menjadi masyarakat yang betul-betul kritis di dalam menyikapi berita. Demikian.